Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Wahyu Rintiani dari Prodi S1 PGSD kelas 6C di Universitas Pahlawan Tuanku Tembusai. Di video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah model-model pembelajaran PKN SD dengan dosen pengampu Pak Sahrul Rizal MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Work Based Learning atau model berbasis kerja. Poin-poin yang saya akan jelaskan yaitu yang pertama, definisi Work Based Learning atau model berbasis kerja. Yang kedua, karakteristik Work Based Learning atau model berbasis kerja. Yang ketiga, manfaat Work Based Learning atau model berbasis kerja. Dan yang keempat, implementasi Work Based Learning atau model berbasis kerja. Nah, poin yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi Work Based Learning atau model berbasis kerja. Di sini, apakah sudah ada yang tahu apa itu model berbasis kerja atau Work Based Learning? Ya, benar. Work-based learning adalah suatu strategi pembelajaran yang memungkinkan siswa menggunakan konteks tempat kerja untuk mempelajari materi pembelajaran berbasis sekolah dan bagaimana materi tersebut dipergunakan kembali di tempat kerja atau sejenisnya, dan berbagai aktivitas dipadukan dengan materi pelajaran untuk kepentingan siswa. Dan pada prinsipnya, Work-based learning ini untuk memposisikan kembali kerjasama antara pendidikan tinggi dan dunia kerja. Kerangka pembelajaran dikerjakan di tempat kerja akan tetapi tidak serupa dengan bekerja. Poin yang kedua yaitu karakteristik Work-based learning atau model berbasis kerja. Menurut David Ball dan Solomon tahun 2003 mendeskripsikan bahwa program-program WBL atau Work Based Learning secara tipikal memiliki karakteristik. Yang pertama, merupakan kemitraan antara organisasi eksternal dengan institusi pendidikan yang ditetapkan dengan kontrak. Yang kedua, pembelajar dilibatkan sebagai pekerja atau dengan membuat perencanaan belajar yang dinegosiasikan. Yang ketiga, program pembelajaran dirumuskan dari kebutuhan tempat kerja dan peserta dan tidak hanya dari kurikulum akademik yang telah disusun. Yang keempat, program pembelajaran diadaptasi secara individu setiap pembelajar sesuai pengalaman pendidikan atau kerja atau latihan mereka sebelumnya. Yang kelima, program pembelajaran sebagai proyek atau tugas-tugas yang terintegrasi di tempat tugas. Dan yang keenam, iuran pembelajaran diukur oleh institusi pendidikan. Poin yang ketiga, manfaat Work-based learning atau WBL. A. Manfaat bagi peserta. Yang pertama, meningkatkan motivasi. Yang kedua, mengembangkan tanggung jawab dan kematangan dengan penguatan sumber daya manusia. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk mengembangkan pilihan okupasi dalam pembuatan pendidikan dan pelatihan jangka panjang atau investasi masa depan. Yang keempat, menawarkan perencanaan organisasi pelatihan dalam pekerjaan dalam kondisi bisnis aktual. Yang kelima, mengembangkan keterampilan human relation melalui interaksi personal dalam setting pekerjaan. Dan yang keenam, menyediakan keterampilan profesional untuk membantu pembelajar membuat transisi dari sekolah ke bekerja. Nah, poin yang terakhir yaitu implementasi Work-based learning atau WBL, di mana menurut Komalesari tahun 2003 memaparkan implementasi WBL yang berkaitan dengan pelajaran PKN yaitu model-model pembelajaran berbasis kerja WBL. Di antaranya yang pertama, role playing. Yang dimaksud dengan role playing ini adalah
Suatu model penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Misalnya, siswa memerankan tokoh-tokoh yang terlibat dalam proses persidangan, misalnya hakim, jakwa, terdakwa, saksi, dan lainnya, dan memahami fungsi peran masing-masing tokoh dalam proses persidangan serta memahami alur proses persidangannya. Yang kedua yaitu mendatangkan model pekerja ke kelas. Maksudnya adalah siswa memahami jenis pekerjaan tertentu beserta fungsinya dan perannya secara langsung dari pekerja sebagai model yang didatangkan dalam pembelajaran di kelas. Misalnya yaitu untuk pembelajaran tentang peraturan perundang-undangan, guru akan mendatangkan anggota DPRD. Dan jika ada pembelajaran tentang sistem hukum Indonesia, guru akan mendatangkan hakim atau jaksa agar mereka lebih memahami jenis pekerjaannya apa, fungsinya apa, perannya apa. Dan selanjutnya yaitu yang ketiga, studi lapangan kerja. Maksudnya yaitu siswa memahami jenis pekerjaan tertentu beserta fungsi dan perannya secara langsung dengan mendatangi lokasi atau instansi tempat bekerja. Misalnya, untuk mempelajari tentang pemerintahan desa, guru akan menyuruh siswa untuk melakukan kunjungan tersebut ke kantor desa. Dan jika untuk mempelajari proses persidangan, maka guru akan menyuruh siswa untuk ke pengadilan negeri agar mereka lebih paham bagaimana itu pekerjaannya seperti apa. Dan yang keempat yaitu aktivitas ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Maksudnya adalah aktivitas siswa dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri merupakan suatu wahana pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Misalnya kepemimpinan, tanggung jawab, kerjasama, toleransi, penghargaan terhadap perbedaan pendapat, dan sebagainya. Oleh karena itu, di dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini, guru hendaknya memberikan penilaian dan penghargaan terhadap siswa yang aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler ini, dan harus juga memiliki catatan harian tentang sikap dan perilaku siswa. B. Manfaat bagi pengusaha. Yang pertama, memperoleh calon pekerja yang lebih baik. Yang kedua, mengurangi biaya pelatihan. Yang ketiga, memiliki fungsi screening atau seleksi pekerja bersama sekolah. Yang keempat, memberikan kesempatan untuk menilai pekerja sebelum diputuskan untuk dipekerjakan sebagai tenaga kerja penuh. Yang kelima, mempersiapkan pekerja dengan rekam kehadiran yang lebih baik. Yang keenam, menguji pengusaha untuk memperoleh pajak kompensasi. C. Manfaat bagi sekolah. Yang pertama, meningkatkan hubungan dan jaringan kerja dengan dunia usaha atau industri. Yang kedua, mengembangkan kemitraan di antara sekolah dengan komunitas. Yang ketiga, membuat kurikulum yang relevan dengan memperluas pengalaman di kelas dengan diintegrasikan antara teori dan praktek. Yang keempat, dosen memperoleh informasi yang lebih baik dan peduli terhadap kecenderungan mutakhir dari dunia usaha atau industri. Yang kelima, meningkatkan kualitas lulusan. D. Manfaat bagi komunitas. Yang pertama, meningkatkan prospek lulusan untuk tetap tinggal dalam komunitas. Yang kedua, melibatkan komunitas dalam menemukan kebutuhan pelatihan yang cocok. Yang ketiga, membesarkan keberanian para anggota masyarakat muda untuk tetap peduli sekolah, hingga mengurangi problem komunitas dalam risiko drop out. Yang keempat, menghasilkan warga masyarakat yang lebih bertanggung jawab dalam usia yang lebih awal. Yang kelima, mempromosikan hubungan yang lebih erat antara komunitas dengan sekolah. Nah, dari poin-poin yang saya jelaskan tadi, saya akan memberikan kesimpulannya, yaitu work-based learning atau model berbasis kerja
secara ekspresif menggabungkan antara teori dengan praktek, pengetahuan dengan dunia nyata. Secara garis besar, WBL patut digunakan dan implementasikan di sekolah kejuruan atau vokasi untuk berbagai macam mata pelajaran termasuk PKN, karena beberapa hal, antara lain, WBL menawarkan kesempatan yang banyak untuk belajar di luar pembelajaran tradisional. WBL muncul karena adanya tuntutan untuk mencapai mutu lebih tinggi, efisiensi, dan keterkaitan pendidikan dengan pekerjaan. Selain itu, WBL dibutuhkan karena perlunya pengembangan keterampilan kerja para siswa untuk masa depan ketenaga kerjaan. Nah, sampai di sini dulu ya. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Nah, jika kalian ingin mengkritik atau mengasih saran kepada saya, silahkan komentar di video saya ini. Terima kasih yang sudah menyimak, semoga bermanfaat. Akhir salam dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.